Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Yofida Rizky. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang peran aktif bangsa Indonesia pada Perang Dingin dan dampaknya. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah sebutan bagi sebuah periode di mana terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya disebut Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya disebut Blok Timur. Perang Dingin terjadi pada tahun 1947 sampai 1991. Latar belakang terjadi Perang Dingin adalah ada 3. Yang pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Yang kedua, munculnya Rusia atau Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa Timur dari tangan Jerman dan membangun perekonomian negara di Eropa Timur. Dan yang ketiga adalah munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua di luar wilayah Eropa. Faktor-faktor utama penyebab Perang Dingin ada 3. Yang pertama, penyebaran ideologi, dan yang kedua, keinginan untuk berkuasa, dan ketiga, berdirinya fakta pertahanan. Bidang-bidang yang mendapat pengaruh Perang Dingin adalah ada 4 bidang. Yang pertama, bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, dan ketiga bidang militer, yang keempat bidang ruang angkasa. Berlangsungnya Perang Dingin. Perang Dingin atau Cold War adalah ketegangan yang secara politis tampak saling bermusuhan karena adanya persaingan kepentingan. Perang Dingin dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sejak pembagian Jerman menjadi 2 wilayah, yang satu yang Jerman Barat dan satu lagi Jerman Timur. Selama berlangsungnya Perang Dingin, situasi dan kondisi dunia diwarnai oleh kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perebutan hegemonisasi atau kekuasaan, dan yang kedua, sistem aliansi. Yang ketiga, kegiatan spionase. Yang keempat, perlombaan teknologi, persenjataan, dan ruang angkasa. Usaha meredakan Perang Dingin. Setelah terjadi ketegangan dalam Perang Dingin, kedua negara adidaya berupaya mengadakan detente atau pengurangan ketegangan, bahkan menghentikan ketegangan. Detente adalah apa yang itu dimaksud detente? Detente adalah istilah yang diusaha diplomasi yang untuk menunjuk yang melemah
dari suatu ketegangan antar blok barat dan blok timur. Periode peredaan ketegangan ini dapat ditentukan dengan perubahan strategi dan taktik nasional ataupun dengan perjanjian formal. 1. Usaha kedua negara adidaya. Secara umum, perjanjian SLAT bertujuan untuk yang ke-1 memperkecil kemungkinan terjadinya perang nuklir. Yang kedua, apabila perang tidak dapat dihindarkan, diharapkan akibatnya tidak terlalu menghancurkan. Yang ketiga, menghemat biaya pertahanan. Yang keempat, mencegah terjadi perlombaan senjata strategis. Yang kedua, usaha negara yang berkembang. Upaya peredaran perang dingin yang berarti menghindari perang nuklir juga dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Usaha negara-negara yang berkembang tersebut dengan mengadakan berbagai konferensi dan membentuk forum kerjasama seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dan forum kerjasama dengan gerakan non-blok. Ada 2. Yang ketiga adalah usaha PBB. PBB juga berusaha menghindarkan perang nuklir untuk keamanan internasional. Usaha PBB ini dimulai sejak tahun 1968. Berakhirnya perang dingin. Dua negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet, mendeklarasikan berakhirnya perang dingin setelah berbincang 2 hari pertemuan puncak Malta. Pada konferensi pers bersama yang diadakan di kapal layar Soviet Maxim Gorky, kedua pihak mengatakan akan mengurangi jumlah pasukan dan persenjataan di Eropa. Pemimpin Uni Soviet adalah Mikhail Gorbachev. Ia mengatakan ia tidak akan pernah menyulut perang terbuka dengan Amerika Serikat. Dalam 8 jam terakhir dari pembicaraan yang dilakukan kedua pemimpin adidaya itu, terjadi perbedaan mengenai kebijakan di Amerika Tengah dan pemotongan dalam armada laut. Maka kedua pihak memutuskan perbincangan lebih lanjut pada bulan Juli tahun 1990. Cuma segitu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.